Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Moga-moga semuanya sehat, ya, bahagia. Nah, kita akan lanjutkan bahasan kita bedah buku Seven Habits of Highly Effective People yang sudah masuk ke habit yang kelima, bagian yang kedua. Nah, kalau belum nonton bagian yang pertama, silahkan tonton dulu. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe ya. Nah, bagian pertama itu kita sudah bahas tentang bahwa habit 5 itu esensinya adalah bagaimana kita perlu atau penting untuk mendiagnosa dulu setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang sebelum kita memberikan resep. Nah, ini tentu adalah metafora, tetapi kenyataannya seluruh seluruh profesi yang serius di dunia ini itu kenyataannya pasti perlu kegiatan mendiagnosa sebelum memberikan resep atau memberikan kesimpulan. Ya, guru perlu mengasesmen dulu, ya kan, kemudian dokter tadi yang mendiagnosa, lawyer memahami dulu bagaimana lawannya akan mengajukan pleidoi-nya gitu ya. Nah, menariknya adalah kegiatan mendiagnosa belum atau tidak merupakan aktivitas yang alamiah dalam diri kita. Alamiahnya kita, kata Stephen Covey, itu respon kita biasanya 4 ya. Satu, kalau ada orang bicara, kita suka mengevaluasi, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui apa yang orang lain katakan. Yang kedua, kita suka probing atau menggali. Kita pengen tahu apa yang orang lain maksud atau apa yang terjadi gitu ya. Yang ketiga, kita suka menasihati langsung, memberikan masukan-masukan. Dan yang keempat adalah menginterpretasi, menafsirkan, mengira-ngira ya apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain. Nah, 4 respon ini Pak Stephen Covey bilang ini respon yang alamiah gitu ya. Kita alamiah melakukan 4 ini. Nah, cuman ada kendalanya ketika situasinya betul-betul memerlukan pemahaman. Misalnya di situasi lagi konflik, di situasi lagi ada perbedaan kepentingan, situasi lagi emosi tinggi. Nah, terutama di emosi lagi tinggi itu ada seorang pakar komunikasi namanya Profesor Albert Mehrabian yang meneliti kalau komunikasi itu ada 3 komponennya, yaitu kata-kata, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Maka menariknya pada kondisi emosi tinggi komposisinya itu tidak serata. Jadi orang yang sedang emosi tinggi terutama itu suka menggunakan kata-kata yang tidak betul-betul mewakili apa yang dia maksud. Contoh, kalau kita sama orang yang dekat sama kita ya, mukanya kelihatan tuh bahasa tubuhnya bahwa dia tuh marah. Tapi kita tanya, kamu marah ya? Nah, jawabannya misalnya, enggak marah. Nah, gitu. Itu yang terjadi kan. Artinya kata-katanya tidak akurat mewakili apa yang terjadi pada emosinya. Bahasa tubuhnya lah yang lebih utama gitu ya. Nah, di situasi emosi, maka kalau kita menginterpretasi, kalau kita menggali yang sifatnya kata-katanya, maka belum tentu akan langsung menghasilkan dialog yang mengalir gitu. Nah, kita perlu menggunakan teknik mendengarkan yang berbeda yang nanti disebut dengan mendengar secara empatik. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu 4 respon ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadi di buku ini ada bahasannya tentang ayah sama anak. Yang dialognya tuh kurang lebih gini. Ini saya terjemahkan secara bebas saja dan saya coba sesuaikan dengan kondisi yang mungkin lebih sehari-hari lah ya. Misalnya anaknya bilang, "Pak, kayaknya sekolah tuh nggak ada gunanya deh." Terus bapaknya menggali dong biasanya kan, "Ada apa nak?" Gitu. Kok tiba-tiba kamu ngomong gitu? Anaknya bilang, "Iya kayaknya nggak praktikal gitu ya, kayaknya nggak ada manfaatnya gitu buat aku." Maka muncullah ya advice-nya. Iya, memang nggak semua langsung bisa kamu lihat manfaatnya sekarang, nah. Dulu bapak juga kayak gitu, seumur kamu, ya kan, kayaknya nggak ada gunanya ikut kelas ini, kelas itu. Tapi nanti suatu saat itu akan berguna kok. Pokoknya sabar aja, ya. Kasih waktu aja lah, gitu. Pasti ada manfaatnya. Advice yang bagus, jelas, bagus, gitu ya. Nah, anaknya respon lagi, tapi aku tuh udah sekolah 10 tahun, Pak. Ya, coba apa gunanya belajar X plus Y sementara aku pengen jadi montir mobil, bukan punya bengkel sendiri. Bapaknya respon dong, "Hah? Montir mobil?" Evaluating nih, ya kan?
Kamu bercanda pengen jadi montir mobil? Enggak bercanda. Coba tuh temenku si Cu, dia itu DO keluar sekolah, terus dia ngerjain mobil, dia punya bengkel sendiri. Sekarang duitnya banyak loh, Pak. Menurutku itu jauh lebih praktis. Bapaknya jawab lagi dengan advice. Iya, kayaknya begitu ya sekarang. Tapi beberapa tahun lagi kayaknya si Jo akan menyesali dan berharap dia bisa sekolah lagi di rumah, di sekolah. Nah, kayaknya sih kamu nggak bener-bener pengen jadi montir deh. Kamu perlu pendidikan untuk menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nggak tahu ya, kayaknya si Jo itu oke sih hidupnya, Pak. Gitu. Gini nak, coba deh. Emangnya kamu udah bener-bener sungguh-sungguh mencoba? Nah, ada probing tapi sekaligus pertanyaan itu evaluasi sebenarnya. Ya, aku udah di SMA nih 2 tahun sekarang. Tentu aja aku udah pernah mencoba. Kayaknya nggak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Nak, itu sekolah yang bagus loh, ya kan? Jangan sembarangan kamu ngomong kayak gitu. Ada advising, ada evaluating. Tapi bukan cuma aku yang ngomong loh, Pak. Teman-temanku juga ngomong kayak gitu. Nah, muncul lagi nih sekarang evaluasinya. Kamu sadar nggak sih, papa mama tuh berkorban besar buat kamu bisa sekolah di situ. Kamu nggak bisa keluar gitu aja, nak. Ya, aku tahu papa sudah berkorban, cuman kayaknya nggak layak aja dilanjutin. Oke, gini. Mungkin kalau kamu lebih rajin ngerjain PR dan mengurangi TV, mengurangi main game, advising, evaluating, ya udah deh, Pak. Kayaknya nggak penting juga sih ini dilanjutin. Kira-kira obrolan kayak tadi itu produktif apa tidak? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau kita amati, apakah maksud sang ayah buruk? Tidak. Jelas semua kalimat sang ayah itu valid dan bagus. Tapi apa masalahnya di situ? Yes, sepertinya ada sesuatu di balik kalimat-kalimat anaknya yang belum dipahami sang ayah. Sehingga ketika sang ayah hanya merespon kata-katanya, maka esensi masalahnya belum kelihatan. Nah, tidak ada yang salah dengan nasihat bapaknya, tidak ada yang salah dengan evaluasi yang diberikan oleh bapaknya. Tetapi masalah yang dialami si anak sepertinya tidak relate langsung dengan kata-kata yang diucapkan. Nah, di kondisi inilah, di bagian selanjutnya ini menarik sekali, karena Pak Kofi mencoba untuk mengelaborasi, jangan-jangan nih, ya kan, kalimat yang diucapkan sang anak itu di baliknya ada sesuatu. Contoh, ketika anaknya bilang, ya kayaknya sekolah tuh nggak ada gunanya deh. Ada tanda kurung di buku ini ya, menarik, bilang mungkin yang dimaksud anaknya adalah aku pengen ngomong sama ayah nih, sama papa nih. Aku pengen perhatian papa. Terus ketika bapaknya bilang, ada apa nak? Kok kamu ngomong gitu? Nah, dalam kurung sebenarnya, yes, you are interested. Good. Jadi kalimat itu hanya untuk menarik perhatian aja. Terus ketika anaknya bilang, kayaknya nggak praktikal deh. Kayaknya nggak ada manfaatnya deh itu sekolah. Nah, sebenarnya yang dimaksud adalah, aku tuh ada masalah di sekolah. Dan masalahnya tuh berat banget. Buat aku paling tidak. Nah, tapi begitu bapaknya bilang, well, kamu kayaknya belum bisa lihat manfaatnya aja. Waktu papa super kamu juga kayak gitu. Nah, dalam hati anaknya ngomong, oh no, inilah dia, bab 3 dari biografi ayahku. Aku tuh gak pengen ngomongin ini. Aku gak terlalu peduli dengan berapa kilo papa itu harus ke sekolah zaman dulu, ya kan. Aku pengen ngomongin masalahku sebenarnya. Nah, terus bapaknya kan lanjutin kan, oh iya dulu papa juga ya rasanya nggak guna ikut kelas ini kelas itu, tapi pas udah dewasa ada gunanya juga, udah bertahan lah. Nah, di dalam hati sebenarnya anaknya mengatakan, iya nasihat itu bagus tapi nggak akan menyelesaikan masalah aku, Pak. Seandainya aku bisa mengatakan ini pada papa, kayaknya ini akan lebih baik. Terus anaknya ngomong kan,
Aku udah sekolah 10 tahun, apa sih gunanya X tambah Y bagi seorang yang pengen jadi otomekanik? Terus bapaknya bilang, hah, otomekanik, kamu bercanda? Nah, dalam kurung sebenarnya anaknya akan merespon dengan begini, oke, dia nggak suka aku jadi otomekanik, dia juga nggak suka aku pengen, dia dia nggak akan suka kalau aku berhenti sekolah. Ya udah, kalau gitu aku cari justifikasi aja, aku cari alasan. Gini loh, Pak, coba lihat cuy. Nah, jadi detailnya ada di buku ini ya, teman-teman, saya rekomendasikan baca. Tapi poinnya adalah kadang-kadang di kondisi emosi yang dimaksud oleh seseorang tidak betul-betul terungkapkan lewat kata-katanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang yang sedang emosi itu seperti orang yang, mohon maaf ya, kebelet. Ya kan? Orang yang kebelet atau orang yang sangat kelaparan gitu ya, kebelet makan juga termasuk. Itu ya agak susah bicara tenang misalnya, agak susah konsentrasi nih. Yang akan keluar dari kata-katanya adalah kata-kata yang memang ya sekedar untuk mengungkapkan emosinya aja gitu. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi situasi ini yang diperlukan adalah mendengar secara empatik. Nah, mendengar secara empatik yang gimana? Mendengar yang punya niat yang sangat tulus untuk memahami orang lain, mendengar yang betul-betul diusahakan untuk memahami apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan seseorang, mendengar yang tidak menggunakan evaluasi, menahan probing, menahan interpretasi itu, dan juga menahan menasihati. Bukan karena 4 hal ini buruk, tetapi belum tentu ini cocok dengan situasi yang dialami oleh orang lain, maka pastikan kita paham dulu. Nah, jadi mendengar secara empatik itu kayak apa? Nah, ketika Pak Kofi membahas mendengar empatik ini, menarik sekali bahwa beliau membahas dulu beberapa tipe mendengar yang kelihatannya empatik tapi sebenarnya belum. Pertama, ya, mimik konten. Mendengar empatik bentuknya bukan mendengar empatik, mendengar yang bentuknya mimik konten. Ya, sekolah nggak ada gunanya. Oh, sekolah nggak ada gunanya. Gitu. Itu mendengar yang hanya mimikin konten. Mimik konten ini gampang. Cuma dengerin kata-katanya, kemudian ya kita replicate balik kata-katanya itu. Tapi ya orang belum akan langsung merasa dipahami dengan cara demikian. Gitu. Nah, mendengar yang benar kedua adalah refresh the content. Ya kan, ya sekolah kayaknya nggak ada gunanya ya. Kemudian direspon dengan, oh kamu nggak mau sekolah lagi. Nah, itu kan paraphrase refresh. Ya ini udah agak menggunakan effort ya, tetapi bisa jadi refresh itu juga tidak akurat ya. Yang ketiga adalah reflect feeling. Misalnya anaknya bilang, ya kayaknya sekolah tuh gak ada gunanya ya. Nah, bapaknya bilang, kok kayaknya kamu kayaknya frustasi banget sama sekolah. Nah, tapi ini asumsinya tadi ya, terdengar dari nada bicara dan bahasa tubuhnya memang anaknya memang frustasi. Nah, yang paling tinggi kata beliau adalah reflect konten sekaligus feeling. Ya sekolah kayaknya gak ada gunanya ya. Nah, oke, kamu kayaknya frustasi sama sekolah ya. Nah, jadi frustasinya itu perasaannya, nah, kontennya adalah sekolahnya. Gitu. Jadi ada usaha betul-betul kita ingin memahami satu sisi kata-katanya apa, sisi lain perasaan yang dibawa lewat kata-kata itu seperti apa. Gitu. Nah, menariknya begitu empathic listening ini digunakan, maka orang akan merasa dipahami perasaannya, kemudian dia akan sadar sendiri ya. Dan ingat di habit yang pertama, kesadaran diri itu awal perubahan. Begitu dia sadar, oke, emang aku frustasi sama sekolah ya. Nah, dia akan muncul kesadaran, kemudian bisa mengevaluasi sendiri dirinya. Nah, jadi dialognya akan berubah nih menjadi begini nih situasinya yang tadi ya. Ya kayaknya sekolah nggak ada gunanya ya. Terus saya respon, oh kamu kayaknya frustasi banget sama sekolah. Gitu. Iya, kayaknya nggak praktikal gitu, nggak ada manfaatnya.
Oke, kamu ngerasa sekolah nggak ngasih kamu manfaat ya buat kehidupan kamu. Nah, ini menarik ya, ada dalam kurungnya bentar. Emang iya ya, gitu kan? Tapi emang iya tuh sebenarnya wujud kesadaran diri si anak. Iya sih. Kayaknya aku nggak belajar sesuatu yang bermanfaat buat diriku gitu. Soalnya gini deh, nah, misalnya si Jo tuh ya, dia tuh DO ya, tapi kemudian ngerjain mobil gitu ya, motor mobil, dia punya duit akhirnya yang cukup banyak, jadi kayaknya itu lebih praktikal sih daripada sekolah. Terus direfleksikan lehanya, oke, jadi kamu ngerasa yang dikerjakan sama Jo itu ide yang bagus gitu ya. Gitu. Well, nah muncul kesadaran lagi, iya nggak ya? Gitu ya. Kemudian well, kayaknya sih iya sih, dia memang benar-benar punya duit sih kayak sekarang, tapi dalam beberapa tahun ke depan ya jangan-jangan apa ya, dia nanti akan puas terus sama hidupnya ya Pak ya. Nah, direfleksikan lagi sama ayahnya. Oke, jadi kamu ngerasa Jo mungkin someday akan merasa mengambil keputusan yang salah. Kayaknya sih gitu Pak. eh, Coba deh, dia udah nggak ngelanjutin sekolah, adalah someday mungkin dia akan perlu pendidikan. Ya kayaknya susah juga ya Pak kalau nggak sekolah Pak. Oh iya, pendidikan emang penting buat kamu gitu ya. Iya sih Pak, kayaknya kalau yang ya kalau kamu nggak punya gelar, nggak punya bukan gelar sih ya, punya pendidikan lah cukup, terus mau ngapain gitu, kayaknya kamu harus sekolah juga tetepan ya. Oke, jadi kamu ngerasa pendidikan juga penting buat masa depan kamu. Hmm, iya sih. Tahu nggak Pak, sebenarnya aku cuma khawatir aja sih. Papa mau janji nggak ngasih tau mama nggak? Nah ini nih mulai nih ya. Di poin ini sebenarnya ada rahasia yang mulai terkuak. Apa rahasianya? Bapaknya tidak langsung apa-apa gitu ya, tapi mengatakan lagi, oke kamu nggak pengen mama tahu. Iya nggak juga sih, boleh juga sih apa kasih tau mama. Nanti juga mama bakalan tahu juga akhirnya. Jadi aku tuh hari ini, kemarin tuh ada reading test ya, tes baca. Dan hasilku tuh setara kelas 4, padahal aku tuh kan SMA ya. That's the real problem teman-teman semua. Jadi bukan pengen keluar sekolahnya isunya, tapi nilai jelek yang anak ini berjibaku dengan emosinya, sehingga pikirannya kemana-mana, sehingga pada saat pertama kali kalimat itu keluar tidak mewakili betul masalah yang sebenarnya. Nah, kemampuan ayahnya mendengar empatik, merefleksikan perasaan dan konten yang dia dengarkan, membuat dia sadar sendiri dengan situasinya, mengevaluasi sendiri, dan akhirnya bisa mengatakan bahwa oh iya ya, inti masalahnya adalah ini sebenarnya. Nah, gitu. Cuman urusan nilai jelek kan beda banget, nilai jelek sama nggak pengen sekolah lagi. Gitu. Oke, nah intinya adalah setelah mendengar empatik kemudian masuk ke dalam inti masalahnya, habis itu ayahnya boleh aja mendiskusikan ide ya, memberikan nasihat, boleh aja menggali lebih jauh soal emang selama ini gaya belajarmu gimana. Boleh aja kemudian mengevaluasi, oh kayaknya sih kalau menurut papa gaya belajar kayak gitu emang gak efektif. Boleh aja, kenapa? Karena orang sudah berada di emosi yang tenang, yang santai, psychological air-nya dapet ya, dia bisa menerima. Jadi pikiran itu dalam kondisi emosi kayak ketutup ya. Contoh yang sederhana lah, sehari-hari kadang-kadang ada orang punya kacamata di kepala nih, tapi karena lagi buru-buru ya, lagi emosi buru-buru, nyari kacamataku mana, padahal di kepalanya sendiri gitu ya. Atau orang-orang yang mana pulpennya di sini ya kan, gitu. Jadi mendengar empatik memungkinkan orang kemudian merasa dipahami, satu, which is itu menyetor rekening bank emosi. Yang kedua, orang menurun emosinya dan akhirnya dia bisa kemudian jernih melihat situasinya. Logikanya bisa jalan lagi. Nah, Pak Stephen Covey menekankan di sini bahwa tolong hati-hati bahwa mendengar empatik ini skill, tapi skill yang datang lewat intention.
skill yang datang lewat intention untuk betul-betul memahami apa yang terjadi pada pikiran, perasaan orang lain. Bukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Bukan untuk bahwa harus ikut ya, kalau empati itu harus ikut dengan apa yang dikatakan orang, bukan. Semata-mata ingin memastikan bahwa sudut pandang orang ini kayak apa sih. Gitu. Nah, menariknya begitu kita memahami orang secara tulus, maka persepsi kita tentang orang juga menariknya akan ikut berkembang. Saya tidak katakan berubah, tetapi berkembang. Ya, karena kadang-kadang ada banyak hal di balik perilaku seseorang yang kita tidak langsung pahami, yang ketika kita pahami, maka kita akan melihat seseorang lebih utuh begitu. Nah, jadi lanjutannya nih ya, di bagian then to be understood, ini ada bahasan menarik ya. Karena seek to be understood sebenarnya adalah keinginan kita untuk memastikan ide kita bisa dipahami oleh orang, bisa diterima orang. Masalahnya kebalikannya nih, ya, apa yang kita ungkapkan seringkali diterima oleh orang juga secara berbeda. Nah, maka kalau saya betul-betul pengen membuat orang mengerti, saya mesti ngerti dulu kira-kira yang bakal bikin dia ngerti itu apa. Di buku ini ada contoh menarik ya, orang curhat ke Pak Kofi. Jadi ini kayaknya koleganya beliau waktu di kampus dulu. Kayaknya aduh aku bingung nih, proposal risetku kayaknya nggak bakal setujui deh. Oh ya, kenapa gitu ya? Karena kan kampus punya kebijakan lain, punya prioritas lain. Oh ya udah, kalau begitu pahami mereka. Bentar, gimana maksudnya pahami mereka? Ya iya, kalau kamu ngerasa proposalmu kemungkinan nggak setujui, kan berarti kamu belum paham apa sebenarnya yang akan membuat mereka setuju kan? Iya juga sih, ya kan? Nah, maka pahamilah mereka, pelajari apa yang akan membuat mereka setuju. Kemudian buatlah idemu, buatlah pemikiranmu, buatlah usulanmu sesuai dengan hal itu. Nah, saya kemudian teringat betul, ya, tidak ingat detailnya tetapi esensinya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa berbicaralah kepada setiap orang sesuai dengan bahasa kaum orang itu. Berbicaralah sesuai dengan bahasa kaum itu ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, tolong yang Ustadz kasih tahu lebih detail, lebih presisi. Nah, sekilas dulu saya pahami kalimat ini hanya bicara soal pentingnya belajar bahasa. Belajar bahasa asing, bahasa daerah gitu ya, supaya kita bisa ngobrol sama orang lebih gampang. Poin itu penting. Yes, menguasai banyak bahasa is always a good thing. Nah, tapi yang jauh lebih penting adalah bahasa itu tidak hanya bahasa Inggris, Indonesia, Sunda, Belanda. Bahasa tidak hanya begitu. Dalam bahasa Indonesia sendiri ada bahasa-bahasa lain yang terbentuk dalam sebuah komunitas. Maka kadang-kadang orang sales ketemu orang finance, sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi kok ngobrolnya kayak nggak nyambung. Karena bahasa bisa jadi adalah bahasanya finance, bahasanya sales, ya kan? Maka orang finance kalau mau memastikan ide prosedur finance yang dia buat itu di-buy-in sama orang sales, harus pakai bahasa orang sales. Bahasa apa? Bahasa profit, bahasa keuntungan, bahasa redundant. Ya kan, kamu kalau nggak pakai gini nanti redundant. Kamu kalau nggak ikutin aturan ini, nanti kamu harus ulang lagi. Kamu nggak bisa deliver cepat ke pelanggan. Harus pakai bahasa itu, gitu ya. Nah, sebaliknya orang sales ketemu orang finance harus pakai bahasanya orang finance. Ini kalau lo nggak bantu gua nyesuaiin prosedur kayak gini, sekarang kita nggak bisa jualan kayak gitu lagi loh. Revenue kita, profit and loss kita nanti parah loh. Nah, bahasa ternyata tidak hanya bicara soal Indonesia, Inggris, Belanda, Sunda, Jawa, Minang gitu ya. Tapi bahasa di tiap bidang juga bisa berbeda. Even ya, bahasanya laki-laki sama perempuan beda. Bahasanya generasi kolonial, senior milenial sama milenial berbeda. Bahasanya anak remaja sama orang tua berbeda. Nah, seek first to understand then to be understood adalah itu. Bagaimana kita memahami bahasa orang lain sehingga kita akan lebih mudah dipahami. Sesuaikanlah bahasa itu. Nah, maka kebayang ya bagaimana memang perlu banget proaktivitas untuk menjalankan habit yang kayak ini.
Ya, perlu ada pola pikir jangka panjang, think win-win, infinite game, hubungan jangka panjang. Dan jelas perlu kemandirian, perlu pengelolaan emosi, perlu bikin with and in mind, perlu put first thing first, karena ngobrol sama orang nggak bisa cepet di kondisi yang kayak gini, sehingga kemudian kita bisa menawarkan usulan, ide, pemikiran yang lebih cocok dengan bahasanya orang lain. Begitu kira-kira habit yang kelima sudah tuntas kita bahas. Silahkan dipraktekkan, yang mendengar secara metik, refleksikan apa yang orang lain rasakan dan katakan dengan bahasa yang tentatif untuk memastikan pemahaman kita. Ingat, nada bicara penting, tapi yang jauh lebih penting lagi lah niat kita betul-betul ingin memahami. Nah, kalau kayaknya ini situasi yang belum alamiah buat kita dan kita pengen memahami seseorang, katakan pada dia, oke, aku benar-benar pengen memahami kamu. Tolong bantu saya memahami kamu ya. Saya akan coba merefleksikan, mengkonfirmasi pemahaman saya soal pemikiranmu. Nanti tolong dikoreksi, udah cocok apa belum dengan yang kamu maksud. Oke? Nah, gitu kurang lebih. Sesederhana itu tekniknya. Masalahnya adalah memang ini nggak alamiah. Kita jauh lebih alamiah untuk langsung merespon orang dengan 4 respon autobiografis. Respon autobiografis sekali lagi tidak buruk, hanya saja dia tidak efektif. Dia hanya efektif untuk situasi sehari-hari ketika kondisi santai, standar, tapi dia tidak efektif ketika situasinya memerlukan pemahaman, terutama di kondisi orang lagi emosi, konflik, perbedaan kepentingan. Gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.